Halo guys, gue Sinta. Guys, lu ikut organisasi karena apa sih? Pasti alasannya karena hal-hal positif atau dorongan positif kan? Entah itu mau melatih public speaking, cari pengalaman, pengembangan diri, untuk menambah pengalaman untuk misi CV. Pokoknya beragam banget. Pasti alasannya positif kan? Gue yakin itu. Nah guys, kalau misalkan organisasi justru malah berbanding terbalik, fungsinya malah memberikan negatif. Untuk apa bukan? Nah ini hal penting, satu hal yang menurut gue lo harus pertimbangin banget lo ada di organisasi kalau misalkan ada satu hal ini. Karena ini akan berdampak negatif banget guys. Entah itu untuk tujuan lo nggak akan tercapai lah, tentang alasan lo masuk organisasi, atau bahkan bisa lebih buruk. Lo bakal dirugiin dari segi tenaga, finansial, waktu, semuanya bakal rugi. Apalagi ini tidak menutup kemungkinan ya, banyak orang yang kena mental stres di organisasi karena hal ini. Hal itu adalah lingkungan yang toksik. Bete banget kan dengernya. Jadi guys, kalau misalkan lu udah ngeliat atau ngerasa lingkungan organisasi itu udah gak sehat lagi, atau toksik ya bahasanya, mending lu harus bener-bener pergi ya kalau bisa di organisasi itu. Kalau bisa. Tapi kan kalau organisasi ada aturan ya. Tapi setidaknya lu harus menyadari dulu gitu. Lu harus mengidentifikasi lingkungan lu tuh sehat apa enggak gitu. Kalau misalkan lingkungan lu nggak sehat, mungkin lu bisa lakuin beberapa alternatif gitu untuk bisa antisipasi biar lu nggak terlalu diberikan kerugian lah gitu ya. Karena kita udah tahu, jadi kita bisa antisipasi. Nah guys, kalau lingkungan lu toksik, toksik itu kayak gimana sih? Jadi toksik tuh yang gue maksud di sini lebih ke orang-orangnya. Kalau misalkan orang-orang di organisasi lu itu kayak egonya tinggi gitu ya. Jadi ketika ada musyawarah, diskusi, rapat gitu ya, ketika misalnya lu atau ada seseorang yang menyatakan argumen atau pendapat atau gagasan gitu ya. Nah, orang-orang di lingkungan lu tuh kayak nggak nerima gitu tentang apa yang lu sampaikan atau seseorang sampaikan. Lebih ke ego ya, lebih egonya itu tinggi terhadap diri sendiri. Gitu. Kalau misalkan orang-orangnya bersifat tertutup ya, nggak terbuka kayak gitu, jadi tidak menerima ide-ide, saran-saran, masukan gitu ya. Baiknya lu harus pertimbangkan organisasi itu. Terus juga kalau misalkan orang-orang di lingkungan organisasi itu tuh baperan juga. Justru adanya kritik itu untuk membangun organisasi itu kan. Tapi kalau misalkan ketika lagi rapat atau musyawarah gitu ya, ada menyalurkan ide atau gagasan, tapi dominan mereka tuh lebih ke baper, bawa perasaan, sampai gak enakan satu sama lain. Oh itu udah tanda-tanda tuh organisasi lu gak sehat gitu. Terus juga kalau misalkan organisasi lu tuh banyak otoriter ya di dalamnya. Kayak pemimpin lu tuh banyak membuat keputusan secara pribadi gitu. Otoriter aja. Kalau kata dia A, tiba-tiba besok ada keputusan kayak gini, kayak gini, kayak gini tanpa sepengetahuan dari anggota atau pengurusnya gitu. Wah itu gak enak banget guys, ada di lingkungan seperti itu. Bukannya kita berkembang, malah kita akan semakin terpuruk gitu. Dan tidak menutup kemungkinan gitu kan, memicu hal-hal penyakit lainnya kayak penyakit mental, stres kita di dalamnya juga. Dan kita jadi mungkin kayak males ikut organisasi lagi gitu ya. Karena pengalaman di organisasi yang kayak gitu. Gitu guys. Jadi lingkungan yang toksik itu lo harus hindari banget. Lo akan banyak dirugiin, bukannya malah dapat keuntungan di dalamnya. Udah mah lu gak digaji kan, lu hanya dasar inisiatif dan tekad gitu kan, itu udah bagus. Tapi sayangnya kalau misalkan lu berada di lingkungan yang gak sehat atau toksik yang tadi gue katain, astaga, itu akan merugiin banget guys. Itu harus dihindari. Kalau bisa, lu secepatnya hindari gitu ya. Kayak gini loh, misalnya lu sekarang udah terlanjur masuk organisasi, tahun depan misalnya lu lengser. Nah, tahun depan lagi pasti lu bakal diajak lagi dong sama anggota orang-orang di situ yang menjabat, pasti lu bakal diajak lagi karena tahun lalu lu ikut organisasi. Nah, baiknya lu putusin buat bilang enggak ke mereka. Karena lu udah tahu orang-orangnya itu dan orang itu tuh adalah orang-orang yang gak sehat atau gak dewasa secara organisasi gitu ya. Gak dewasa secara sudut pandang organisasi. Baiknya lu udah katakan enggak aja kepada orang-orang yang kayak gitu ya.
gitu. Nah kalau misalkan lu terlanjur sekarang ikut organisasi dan lu menyadari lingkungan lu tuh toksik gitu ya, gak sehat organisasinya gitu ya, baiknya lu segera batasi, jangan terlalu berkecimpung terlalu aktif lah ya, atau terlalu dalam juga untuk masuk ke organisasi itu gitu. Karena jelas kan kita nggak berkembang kalau terus seperti itu. Atau enggak, lu juga bisa lakuin beberapa kayak tips-tips gitu ya untuk kita mengelola pikiran kita. Baiknya juga organisasi yang kita lakuin ketika itu tuh jangan jadi prioritas lah, kalau bisa kita buat hobi lain gitu, sehingga perhatian kita nggak sepenuhnya fokus ke sana gitu, sampai menunggu lengser nanti gitu ya guys. Itu guys, hal yang perlu dihindari gitu ya. Dan kalau misalkan terlanjur, baiknya lu harus segera cabut dari organisasi itu, karena itu bakal ngerugiin lu banget. Dan gue pernah ngerasain itu, dan sumpah untuk sembuh dari pengalaman organisasi yang gak sehat itu cukup perlu waktu ya, dan effort juga. Nah, gue kira kejadian gue nggak terulang kembali juga di lu semuanya guys. Jadi kalau lu udah ngerasa nggak nyaman, lu nggak merasa berkembang, lu malah dipatahkan selalu, argumen lu selalu ditolak, keputusan selalu otoriter di dalamnya, banyak orang-orang yang egonya tinggi, pengen kayak gini, harus aku gitu ya, bahasanya harus keakuan gitu. Lu sebaiknya sangat-sangat perlu pertimbangkan kelanjutan lu di organisasi itu. Oke guys, itu aja sharing dari gue hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.